Tulis oleh Al-Imam Ahmad bin Ali Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai di bab an ba'dil hukama. Kelihatannya an ba'dil hukama, dari perkataan orang ahli hikmah. Hikmah itu ilmu yang manfaat. Definisinya hikmah al-ilmun nafi'. Orang ahli hikmah itu mesti alim. Orang alim belum tentu ahli hikmah. Kalau orang itu alim, belum tentu ilmunya manfaat. Bahkan nggak sedikit orang alim justru mendapat siksa sebelum disiksanya penyembah berhala. Itu semuanya karena ilmu tidak diamalkan. Wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Kata Ibnu Ruslan dalam Zubatnya, dan orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu nanti disiksa oleh Allah sebelum disiksanya para penyembah berhala. Jadi sak durungi wong sing nyembah berhala sesajen niku disiksa, justru yang disiksa duluan itu orang alim yang nggak ngamalin ilmunya. Sing pintere ngomong tapi gak ngamalno. Na'udzubillah min dzalik. Orang alim itu orang yang ilmunya luas, tapi belum tentu ilmunya manfaat, makanya tidak disebut hakim. Kalau hakim alimun nafi' bi'ilmih. Kalau hakim itu orang yang punya ilmu dan ilmunya manfaat, dan dia pandai memberi hikmah kepada siapapun. Orang ahli hikmah itu kayak dokter, tapi dokter hati. Dokter hati itu memelihara hati dari penyakit hati. Kalau dokter jasad cuman memelihara jasad dari penyakit. Tapi kalau dokternya hati, memelihara penyakit-penyakit hati di hati kita, supaya kita nggak kenal sombong, nggak kenal iri, nggak kenal semua. Ini orang yang ahli hikmah. Orang ahli hikmah itu kalau ngomong penuh dengan hikmah, yang mengingatkan kita kepada Allah. Makanya jarang, bahkan ada di Quran surat namanya surat Luqman. Beliau digelari dengan Luqman al-Hakim, ahli hikmah. Kalau ngasih nasihat itu nyes di hati. Dalam riwayat disebutkan, ditawari oleh Allah mau jadi nabi atau menjadi ahli hikmah, beliau memilih menjadi ahli hikmah. Kalau di umatnya Rasulullah ini, yang paling ahli hikmah siapa? Umatnya Nabi, sahabat dari sahabat yang seperti Sayyidina Luqman al-Hakim, kata-katanya penuh dengan hikmah. Tahu nggak siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai punya satu kitab khusus namanya Nahjul Balaghah. Itu semuanya adalah ilmu hikmah beliau. Nah, an ba'dil hukama, kali ini bayangkan hadirin, ini kan kitab hadis.
semuanya riwayat hadis. Tapi oleh Ibn Hajar, ahli hikmah, itu dikutip perkataannya karena saking manfaatnya. Apa itu? Sebagian ahli hikmah berkata, yastaqbilu ibnu Adam arba'a nahabat yantahib malakul maut ruhahu. Setiap anak manusia, anak Adam ini diincar untuk dirampok, untuk diculik oleh 4 hal. Ya. Panjenengan ini, kula kali panjenengan ini diincar. Semua, nggak ada yang luput, diincar. Yang pertama, yantahib malakul maut ruhahu. Kita diincar malaikat maut Israel untuk diambil nyawa. Gak ada di antara kita yang luput dari incarannya malaikat maut dimanapun, walau fi burujin musyayyadah. Di Quran disebutkan, walaupun Anda di tower yang kuat, bunker yang kuat, tetap gak bisa sembunyi dari malaikat maut ini dimanapun. Nggak bisa kita lari. Saya pernah baca di Instagram, ada artis kaya raya, kaya. Kalian kalau saya sebutkan namanya, tahu semua. Penyanyi dari barat. Karena kayanya, populernya, takut mati. Orang kalau sudah populer itu takut 2. 1, mati. 2, popularitasnya. Makanya banyak penyanyi barat itu karena takut popularitasnya turun, bunuh diri. Daripada nanti gak payu, mending mati ya sih. Nek kula kali sampean gak ngurus akhirnya payu gak payu yang penting dawa umur. Kan gitu. Makanya orang-orang yang popularitas itu nggak enak. Popularitasnya turun tuh tidak dihargai orang. Pejabat juga gitu. Oh tak kandani ya, jenderal-jenderal bintang 2, bintang 3. Itu kalau sudah pensiun stres, hilang bintangnya wis. Kemarin kemana-mana dikawal. Saiki malaikat maut itu sing ngawal. Tinggal diambil, stres banyak, sumpek, stres karena hilang jabatannya. Ya karena manusia yang beri jabatan ya manusia yang cabut, kecuali kalau panjenengan dikasih jabatan, namanya jabatan ini bahasa Arabnya wilayah dari Allah, wali, gak ada yang cabut. Sopo yang nyabut wali. Nah, saya baca di Instagram, penyanyi ini takut mati. Akhirnya tahu enggak? Dia punya 16 dokter spesialis untuk menjaga kesehatannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Spesialis gastro, apa gastro? Lambung. Spesialis jantung. Itu datang setiap minggu meriksa jantung. 16 dokter spesialis digaji ratusan juta, cuman datang seminggu sekali. Anda tahu usianya nggak sampai 50 mati. Nggak sampai 50 mati. Sampai duwe dokter piro kok? Kok gak mati-mati sih kok nih? Kita ini kadang malah sakit gak dirasakno, sembuh wis mati wayahe. Ya tambah ikut negara dawa umur. Saking takutnya mati sampai seperti itu, dijaga dokter spesialis mati. Siku menungso. Dimanapun sembunyinya kita. Makanya pernah ada riwayat Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman ini duduk dengan sahabatnya, tahu-tahu malaikat Israel itu datang nemuin Nabi Sulaiman. Malaikat Israel itu kan agak curang tok, nyabut nyawa. Ketika pulang, sahabat Nabi Sulaiman itu dilihatin dengan pandangan yang sinis. Kan jadi nggak enak orang ini. Lapo sih wong iki rek ndeloki aku sampai kayak gini. Setelah pulang tanya ke Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, ya siapa ini orang? Kok mulai tadi lihat saya nggak enak? Malaikatul Maut, Israel. Hah? Waduh rek modelnya ayas diincer iki rek. Waduh diincer saya ini. Wahai Sulaiman, kau diberi Allah mukjizat. Apa itu? Menaklukkan angin. Bahwa saya ke tempat puluhan ribu atau ratusan ribu kilo dari sini, di tempat yang nggak ada manusia, masukkan saya ke gua. Lawang istananya Belgis oleh wali Allah umatnya Nabi Sulaiman dipindah sebelum mata terpejam, apalagi Nabi Sulaimannya. Ya udah, saya minta sama Allah, ya Rob, izinkan aku menaklukkan makhlukmu angin, membawa orang ini ke tempat ratusan ribu kilo yang jauh. Kalau dari sini ke Amerika, ya kan, sini Amerika kan jauh. Bawa ke Amerika, masukkan ke gua yang tidak ada makhluk Allah sedikit pun kecuali binatang di situ. Terus habis itu angin ini bawa nyampe sak detik, begitu nyampe gua tak malaikat Israel di gunung lo ambil nyawanya. Setelah diambil, balik ke Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman, temanmu barusan kucabut nyawanya. Oh iya, di tempat iya. Makanya saya ini bingung. Saya tadi itu kan lihat orang ini tak lei. Di daftarnya Allah mengatakan cabutan nyawone wong iki di Amerika ndek gua. Lho kok sampai saiki sing ndek kene wong iki? Saya ini bingung. Kok masih di sini padahal aturannya jam sekian harus saya cabut nyawanya di Amerika sana. Kok masih di sini ini orang? Begitu nyampe di sana lah dibawa oleh anginnya Nabi Sulaiman. Kadang ada yang bingung, Beb. Saya mau tanya ya. Iya. Mana bisa Israel itu mencabut nyawa manusia yang tiap detik orang itu mati ratusan? Iya, saya mau tanya, setiap detik di seluruh dunia ini manusia mati itu kan tidak satu. Apa gak kesel malaikat Israel? Dalam beberapa hitungan 1/1000 detik nyabuti nyawane wong-wong. Bahkan kadang bareng. Ada ulama ditanya seperti itu. Ya apa Israel ini? Nyabut nyawanya orang 100 dalam 1 detik. Apa bisa? Jawaban orang alim ini, PLN iku nyabut lampu nih wong sak batu ya sak detik iso. PLN itu kalau tinggal tek but mati kabeh sak batu. Lho top tuh kok malaikat Israel itu. Bisa. Yang nyabut nyawa itu kan ya, tugasnya malaikat yang mempunyai keahlian yang nggak bisa kita bayangkan. 200.000 orang dicabut nyawanya waktu tsunami, cuman 200.000. Berapa juta rumah dicabut listriknya oleh PLN hanya dengan 1 detik, mati kabeh. Bisa.
mereka itu dikumpulkan di perut ibunya yang awalnya adalah cairan nutfatan. Tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian jadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithlu dzalik. Kemudian jadi apa? Segumpal daging. 40, 40, 40. Berapa 40 kali 3? 120. Berarti berapa bulan? 4 bulan. Wa yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Kemudian diutus oleh Allah malaikat, tiupkan ruh. Pas ditiupkan ruh, belum hidup loh ini. Wa yuktabu bi arba'i kalimat. Sudah ditulis dulu sama Allah dengan 4 kalimat. Bikat bi ajalih, pertama kali ajal. Rizki, amalih, syakiyin au sa'id. Semuanya ditulis manusia itu. Sudah ada datanya sebelum manusia itu lahir. Mesti umur 4 bulan. Makanya ulama mengatakan bahwa nafkhur ruh itu 4 bulan. Makanya nggak mungkin ada bayi umur 3 bulan bisa hidup. Hamil 3 bulan terus bisa dihidup, nggak mungkin. Karena minimal itu malah 6 bulan dalam menurut Imam Syafi'i. Aqallul hamal sittatu asyhur. Minimal hamil itu 6 bulan. Kalau orang ngelahirin di bawah 6 bulan perlu dipertanyakan hamil di luar nikah. Karena nggak mungkin orang lahir di bawah 6 bulan. Apalagi di bawah 4 bulan mustahil. Belum dikasih ruh kok bisa lahir. Pasti mati. Kalau hidup enggak masuk akal. Sayyidina Ali ketika ada seseorang di zamannya Sayyidina Umar lahir umur 6 bulan. Sedangkan biasanya orang 9 bulan. Ini 6 bulan. Maka oleh Sayyidina Umar dikhawatirkan ini zina. Karena lahir sebelum waktunya. Pasti lahir di luar hamil di luar nikah. Ketika mau dirajam orang tuanya ini, karena ini kemungkinan zina, mereka datang ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menjawab, berapa? 6 bulan bisa jadi. Loh, dari mana dalilnya? Dalilnya adalah wa wada'at ummuhu kurhan. Ya, hamil kemudian melahirkan thalathina syahra. Dari hamil kemudian melahirkan serta menyusui itu jumlahnya 30 bulan di Quran. 30 bulan. Menyusui itu berapa bulan? Berapa? 4 tahun. 24 bulan 2 tahun. Ayatnya itu liman aroda an yutimmar radha'ah wal ummahat yurdzina auladahunna haulaini kamilaini liman aroda an yutimmar radha'ah. Dan ibu-ibu di Quran itu menyusui anaknya 24 bulan 2 tahun bagi yang ingin sempurna menyusuinya. Berarti 24 bulan, yang ini 30 bulan, ini 24 bulan. Dikurangi tinggal berapa? 6. Itu pendapatnya Sayyidina Ali. Berarti 6 bulan itu masih bisa. Di bawah 5 bulan, 6 bulan nggak mungkin. Nah, akhirnya jadi sudah ditulis ajal kita itu. Belum lahir sudah ditentukan. Iki kontrak mbek Gusti Allah 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 70 tahun semua. Seperti itu. Makanya kita semua ini diincar dengan kematian. Akrobu
syai'in yantadhir al-maut. Paling dekatnya penanti kita sekarang ini adalah kematian. Maka itu kalau kita tahu kita diincar malaikat, sejak pola-pola. Ini diincar malaikat kok sik ngombe ae. Wis diincar malaikat sik mentogel ae. Wis diincar malaikat sik ninggalno sembayang. Hati loh. Malaikat kalau datang nggak bisa disogok. Unduran kok 2 menit ya gak iso. Punya apapun kita nggak akan pernah bisa mengundur kematian. Nggak mungkin. Jangan ada penyesalan. Yang kedua, wayantahibul wirathah malahu. Yang mengincar kita ahli waris, mengincar harta kita. Istri dan anak kita ini menanti harta kita. Kalau sudah kita meninggal, harta kita menjadi harta ahli waris. Ini dinanti. Apa maneh sing sugih kepingin menikmati harta orang tuanya, nek perlu donga ya Allah. Ndang mate ebes iki ya Allah. Apa meneh wis sugih medhit. Nggih. Hanya kita sekarang ini, sampean sama saya ini, harta ini diincer sama anak kita. Mau sampean percaya ndak percaya itu yang terjadi. Bah anakmu soleh, lek perlu anakmu kiai, tetap ada dalam hatinya harapan. Rumah ini jadi milik dia, kendaraan ini, harta ini jadi milik dia, itu ada. Siapapun anak kita, apa meneh anake bejat, oh tambah, lek perlu diracun kon. Nah, kalau kita ini sudah tahu seperti itu, gunakan harta kita ini untuk akhirat kita. Jangan jadi pemuas anak dan istri kita. Ada orang kaya raya. Ono wong sugih. Medit. Uangnya itu disimpan. Kalau makan di warung itu milih sing murah. Umpamane nang warung rawon. Daging empal gak usah empal. Saono ya iku. Tempe siji. Liyane wis cukup. Kerupuk siji. Pasno 10.000. Dia ini uangnya jutaan, tapi makan aja itu milih yang irit. Setiap kalau ke warung seperti itu. Suatu saat dia masuk ke restoran, warung, di sebelahnya ada anak muda umur 30 tahun, tempe, mendol, menjes, kerupuk limo, ngombene jus, 50.000. Yang dia cuma 10.000. Terbesit dalam hatinya. Iki mesti wong sugih. Mangane kok dirasakno. Mas, sampean kerja apa? Kok mangane enak ngene? Kulo nggih, pengangguran. Lah kok pengangguran berani makan seperti ini? Nasib aku mari rabi oleh rondo teles. Habis kawin dapat janda kaya raya. Akhirnya alhamdulillah mangan enak. Langsung mikir, waduh, ujubku rondo mari ngene ya apa? Aku sing golek duit tuh rawon 10.000. Saya mati, istri dinikah orang, warisannya diambil, makan enak. Langsung
pulang beli makanan, beli roti, sampai rumahnya kaget, dungaren kon, kesamber apa nih, kok tahu-tahu beli makanan mulai rabi sampai dua anak papat, gak tahu loh kon kayak gini. Jare bojone, iki kesempatan mumpung kon durung dadi rondo. Nek kon wis dadi rondo sing ngrasakno wong liya. Iya. Kita nyimpen, ndak taunya kita meninggal, anak kita yang foya-foya. Anak kita beli mobil bagus. Kon tuku motor gak gelem, numpak kijang sing lawas, cukup wis cukup. Begitu kon mate, anakmu tuku sing anyar. Goblok ah. Makanya ini ahli waris ini mengincar harta kita. Terus gimana caranya? Gak apa-apa, anak istri harus bahagia, tapi jangan menyimpan harta terlalu banyak. Ya kalau anak kita soleh, terus uang arisan itu nanti digunakan kebaikan. Begitu kita mati, anak kita bikin acara, setiap minggu tahlil akbar, setiap tahun haul dari uang kita yang kita berikan. Ya alhamdulillah ngono, lek gak. Begitu kita meninggal, anak kita dapat duit ratusan juta, miliaran, bingung wis. Akhirnya gak karu-karuan, digawe ngombe, digawe gendaan kono, digawe urusak-rusaan. Yang bandani, modalin anak kita itu semua adalah kita. Dia happy, kulo kali sampean senep di kuburan. Nah, makanya kita umat Islam itu jangan terlalu banyak memberikan warisan kepada anak. Warisan yang paling mahal itu bukan uang. Mana hala walidun waladahu khairun min adabin hasan. Pemberian kita yang terbaik, the best pemberian orang tua kepada anak bukan harta, adabun hasan, pendidikan yang baik. Pondokno anakmu, suruh hafalin Quran, suruh belajar kitab fikih, dadi wong sing manfaat. Itu pemberian yang terbaik, bukan mobil, bukan televisi, bukan rumah, bukan semua. Itu bukan pemberian terbaik. Kalau sampean mau memberikan yang terbaik buat anak, masukin pesantren, ajarkan ilmu, akhlak, adab. Begitu, itu pemberian yang paling baik. Setelah itu pemberian yang ringan, uang warisan itu ringan. Ya. Kalaupun ada warisan, dia akan gunakan untuk kebaikan. Jadi nggak ada di antara kita kecuali jadi incaran ahli waris. Dan ahli waris berhak itu. Nggak bisa kita mau wasiatkan ke orang lain maksimal cuma sepertiga. Karena sampean takut anaknya nanti bikin macam-macam, bikin wasiat. Saya wasiat harta saya semuanya saya berikan pondoknya Habib Jamal. Nggak bisa. Yang bisa masuk ke pondok cuma sepertiga. 2/3 tetap buat anak istri. Nggak bisa lebih dari itu. Dan perlu Anda ketahui, sedekah di masa hidup lebih afdol ratusan kali lipat dari sedekah di ketika Anda meninggal. Mana yang lebih afdol? Saya punya uang 1 miliar, saya kasihkan 500 juta ke Masjid Nur. Masjid tak kei duit 500 juta, tukokno karpet sak masjid sing apik, sing toko Masjidil Haram. Itu ganjarane umpama 500 juta dilipat gandakan 5 sampai triliun. Tapi kalau wasiat, kalau saya mati tolong sisihkan 500 juta buat Masjid Nur. Ganjaran dapat, tapi hanya seberapa per dibanding ketika kita waktu masih hidup. Kenapa? Karena orang ketika sehat bersodakoh itu tawakalnya sama Allah lebih besar daripada orang mau mati.
Kita memang lewis mati gak butuh duit. Masa mutus mati kan rekeningmu tetap melaku. Ada. Mati wis gak butuh. Makanya sedekahnya nilainya dikit. Tapi waktu hidup sedekah itu nilainya besar. Karena apa? Yakinnya sama Allah. Mahal harganya itu. Kalau mau sedekah sekarang, waktu masih kita sehat, jangan nunggu mati atau anaknya yang menyedekahkan. Nunggu juga hadiah sodakoh bisa, cuman nggak seberapa itu dibanding ketika kita masih hidup. Dan sedekah yang afdol sembunyi, jangan ada yang tahu. Kayak sekarang ini musim sedekah yang nggak karu-karuan, sedekah YouTube, sedekah Instagram, sodakoh di foto, di film, terus diviralkan. Apa? Mau cari apa ini orang? Sodakoh itu jangan ada yang tahu. La ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminuhu, kata Rasulullah. Tangan kiri itu jangan tahu ketika tangan kanan memberi. Itu mubalaghah, sastra Arab yang menunjukkan bahwa jangan ada yang tahu, diibaratkan sampai kanan ngasih kiri nggak tahu. Padahal ini satu jasad. Maknanya sembunyikan, silent. Makanya saya paling nggak suka kalau ada takmir masjid itu ngumumkan sedekah di masjid sebelum Jumatan. Saya bukan nggak seneng sama takmirnya, nggak seneng sama orang-orang yang minta namanya disebut itu loh. Olah apa? Anda ini mau apa sih? Wahai para munfikin, wahai para orang yang sodakoh, sampean mau apa? Anu bib kula pengin ganjarane damel bapak kula, tak ajari ya. Duit ku lebokno kotak nawaitu iki ganjarane gawe bapak, cukup. Apa harus pakai mic disebutkan? Assalamualaikum, kami umumkan bahwa sedekah minggu yang lalu mencapai 25 juta dan diantaranya haji ini yang pahalanya untuk bapak ini. Emang Gusti Allah lek gak gawe mikrofon gak krungu ah. Ada apa? Kurang kerjaan, buang-buang waktu juga. Yang takmir itu melakukan itu karena ya permintaan. Tapi mestinya sampean ndak perlu kayak gitu. Masjid iki duwe kotak iku lho ndeburi kalau tak duduhi iku lho, gede iku. Iku lho. Duitmu cekelen gawe abah, buat bapak, buat ibu, buat kakek, buat siapa. Cek wis, tahu Allah. Itu kan gitu, kita transfer. Ya Allah, ij'al, ya Allah aku jadikan thawab, pahala, sodakoh ini buat ibuku. Wis, apa gak nyampe ah? Di kota itu gak nyampe nang takmir, nang direk, orang maling ada gini. Pasti ke takmir, takmir kumpulkan. Takmir kumpulkan, sudah tetap 25 juta seminggunya, pahalanya Allah yang ngatur, bukan kita, bukan takmir yang ngatur ini tuh enggak. Saya pernah bahkan khutbah Idul Adha menyebutkan satu persatu wedhus, sumpah yo, saking akeh ono 120 wedhus. Menyebutkan wedhus siji-siji luwih dawa timbang ceramahku. Begitu selesai takmir tak celuk, ojo ngundang aku mana sampai mati aku. Apa? Sumpek aku, kupingku mbok wedhus iki dihadiahi, wedhus iki wedhus tok di sini. Sudah. Ini semua urusan nanti buat penyembelih, nama, selesai. Maka itu kita sedekah yang sembunyi, jangan diviralkan. Eman rek. Kita ini sudah amalan pas-pasan, uang keluar nggak dapat pahala lagi, nggak, jangan beri. Allah nggak akan menyia-nyiakan amal baik kita walaupun 1 rupiah, nggak mungkin. Viral itu jangan mau viral di dunia, percuma. Banyak orang yang di dunia viral,
di akhirat dilaknat, di dunia dipuji-puji, penghuni langit mencaci. Tapi ada sebaliknya, di dunia dicaci, penghuni langit memuji. Itu lebih afdol, karena dunia manusia pujian dan caciannya nggak manfaat. Anda dicaci sama orang, dipuji sama orang nggak ada manfaatnya. Cuma nafsu kita yang seneng kalau pas dipuji, dan nggak enak hati ketika dicela. Wes iku nafsu. Hakikatnya pujian dan cercaan orang itu nggak ada manfaatnya buat kita. Tapi kalau sudah Allah yang muji, Allah yang cinta, Allah panggil penghuni langit, Jibril, malaikat dipanggil, inni uhibbu fulan, aku kok cinta dengan hambaku si fulan. Fa'ahibbah, cintai Jibril. Fa'ahabba Jibril, langsung cinta Jibril. Fa'a'lana Jibrilu ahlas sama, kemudian Jibril mengumumkan ke penghuni langit, woi penghuni langit, arwahnya para nabi, para rasul, para aulia, para malaikat triliunan itu, hei penghuni langit, innallaha yuhibbu fulan, Allah cinta dengan hambanya si fulan. Langit terkenal iki wong iki, di bumi nggak ada yang tahu karena sembunyi. Lho rek ketok aku lho, kotak gede lho, operasional masjid. Innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbu, fi'il amr, kata perintah, cintailah si fulan. Fa'ahabba ahlus sama, sak langit cinta kabeh. Hadis rawahul Bukhari wal Muslim muttafaqun alaih. Fayudha' lahul qabul fil ard, akhirnya dikabulkan semua untuk orang itu di bumi. Dongo dikabulno, ngomong diterima orang. Oh, ini orang dicintai karena penghuni langit mencintainya. Nih, makanya sembunyi. Terakhir, wayantahibul dud jismahu, jasad kita sasarannya cacing. Ya. Anda tahu putra mahkota Uni Emirat Arab namanya Amir itu Khalifah bin Sheikh Zayed. Burjul Khalifah, Tower Khalifah, itu tower itu namanya dulu Tower Uni Emirat Arab atau Tower Dubai. Bangkrut, dibeli berapa triliun, akhirnya dirubah menjadi Burj Khalifah, milik dia miliki itu. Setelah meninggal kemarin dikubur, kuburannya yus podo mbek kuburane wong dek Kasin, kuburane dek Ngaglik. Jasadnya saat ini sasarannya cacing. Yang enggak sasaran cacing itu cuma beberapa nabi, syuhada, sama penghafal Quran. Itu yang dijamin insya Allah jasadnya nggak disentuh. Yang lain mau raja, mau pejabat, mau wong sugih, mau sembarang kali, tetap masih yo dikei koco di apa, nah tetap sasaran. Makan usia makan entek. Makanya justru sing lemu-lemu niki riyaya kayak cacing. Begitu cacing itu lek wis cacing tinggalnya di bawah tanah. Dikeduk dikei mangan, subhanallah, lek rezeki Gusti Allah. Wis ingitan ndek njero dibuka. Dinteri panganan. Nek jenazah lemu jarine cacing, waduh. Idul Fitri lemu riyo muangan wake cacing. Nek sing keceng-keceng ya Allah, tirakatan mana iki modele nggih. Jenazah keceng-keceng ini. Ya, sudah
Jadi jasad ini diincer cacing. Wis aja nemen-nemen nang salon, Bu. Mbok poles sampai minclong-kinclong tetep panganane cacing. Malah seakan terlalu bedake nemen-nemen aku wedi lek cacinge keracunan, Bu. Ya. Ada orang yang di dunia badannya fitness dompal-dempal setengah mati, panganane cacing. Ya. Mending biasa-biasa gak usah dempal-dempal. Tetep panganane cacing, sing dempal panganane cacing. Ya. Sing sispek panganane cacing, sing one pack ya panganane cacing. Ya. Wa yantahibul khusrama yaumal qiyamah arduhu ay amaluh. Dan terakhir, hati-hati ya. Orang yang berselisih akan menjadi incaran orang-orang yang menuntutnya nanti hari kiamat. Sing ngrasani wong, sing mangan duweke wong, nanti hari kiamat ada pengadilannya. Anda diincar di pengadilan tersebut. Nggak ada yang lolos. Jaksanya nggak bisa dibeli, jaksanya nggak bisa disogok. Nih, semua perbuatan kita akan diincar amal kita itu oleh orang-orang yang pernah kita zalimi. Sing mbok rasani, sing mbok larakno atine, sing mbok colong duwike. Yo, hati-hati pejabat-pejabat korupsi duit rakyat itu nanti hari kiamat diincar oleh orang-orang madlumin yang diambil hartanya. Okay. Makanya jaga lisan, jaga perbuatan, karena tidak ada amalan kita yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Allah. Nggak ada yang luput satupun dari tulisan malaikat. Ya, malaikat Raqib wa Atid ini nyatet tulisannya. Nggak ada yang luput, semua ditulis. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua amal ibadah kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan kita, memberi taufik kepada kita, memberi hidayah kepada kita di jalan yang diridhoi olehnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.